Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis bernama Nabila, seorang siswi berusia 16 tahun yang gemar menjelajahi alam. Ia sering mendaki gunung bersama teman-temannya, menikmati keindahan hutan dan udara pegunungan yang sejuk. Suatu hari, ia dan 3 orang temannya, Rizky, Dinda, dan Arman, memutuskan untuk mendaki Gunung Pangrango, sebuah gunung yang terkenal dengan pemandangan indah, tetapi juga memiliki reputasi mistis. Warga sekitar sering memperingatkan agar tidak keluar jalur saat mendaki, karena banyak orang yang tersesat dan tak pernah ditemukan. Namun, bagi Nabila dan teman-temannya, itu hanyalah mitos belaka. Mereka memulai pendakian di pagi hari, cuaca cerah, dan jalur tampak jelas. Mereka bercanda, mengambil foto, dan menikmati perjalanan tanpa menyadari bahwa awan mendung mulai berkumpul di langit. Sekitar tengah hari, kabut tebal turun dengan cepat, menyelimuti gunung, dan membuat pandangan menjadi terbatas. "Kita harus tetap bersama, jangan berpencar," seru Rizky. Namun, kabut yang semakin pekat membuat mereka kesulitan melihat satu sama lain. Nabila yang berjalan di belakang rombongan mulai tertinggal. Ia berusaha mengejar, tetapi langkahnya semakin ragu saat bayangan teman-temannya menghilang di balik kabut. "Rizky, Dinda, Arman!" teriaknya panik. Tak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang kembali kepadanya. Nabila terus berjalan ke depan, berharap menemukan mereka, tetapi tanpa disadari, ia justru semakin masuk ke dalam hutan yang lebih lebat. Pohon-pohon tinggi menjulang, dedaunan rimbun, membuat cahaya matahari sulit menembus. Nabila mencoba mencari jalan kembali, tetapi setiap langkah yang diambil hanya membuatnya semakin bingung. Hatinya mulai diliputi ketakutan. Setelah beberapa saat berjalan tanpa arah, ia melihat sebuah gubuk tua di antara pepohonan. Terbuat dari kayu dan dedaunan kering, gubuk itu tampak rapuh dan usang. Namun, dalam situasi seperti ini, itu satu-satunya tempat yang bisa memberinya perlindungan. Dengan hati-hati, Nabila melangkah mendekat. Tepat ketika ia hendak mengetuk pintu, terdengar suara dari dalam. "Masuklah, nak. Kau tersesat, bukan?" Nabila tersentak, merasa bulu kuduknya berdiri. Suara itu dalam dan serak, seperti suara seorang lelaki tua. Dengan ragu-ragu, ia membuka pintu dan melihat seorang kakek duduk di pojok ruangan. Rambutnya panjang dan putih, wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi sorot matanya tajam seolah bisa melihat jauh ke dalam diri seseorang. Saya tersesat, Kek. Saya kehilangan teman-teman saya," jawab Nabila dengan suara gemetar. Kakek itu mengangguk perlahan, lalu menunjuk sebuah bangku di dekat perapian kecil yang menyala. "Duduklah. Hutan ini memang suka bermain dengan orang-orang sepertimu." Nabila duduk dengan hati-hati, masih merasa waspada. "Kau lapar?" tanya kakek itu, mengulurkan sepotong ubi bakar dan segelas air dari tempayan. Dengan ragu, Nabila mengambilnya. Perutnya memang terasa kosong, dan makanan itu adalah satu-satunya yang bisa ia dapatkan saat ini. Setelah beberapa gigitan, rasa cemasnya sedikit mereda. "Kek, bagaimana saya bisa keluar dari hutan ini?" tanyanya setelah selesai makan. Kakek itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Hutan ini tidak mudah dilewati, terutama bagi mereka yang sudah dipilih olehnya. Nabila mengernyit. "Dipilih?" Kakek itu tersenyum tipis. "Ya, hutan ini punya caranya sendiri untuk menahan orang-orang tertentu, seperti labirin yang tidak kasat mata." Kata-kata itu membuat Nabila semakin tidak nyaman. Ia ingin percaya bahwa ini hanya kebetulan, bahwa ia bisa menemukan jalan pulang esok hari, tetapi tatapan kakek itu seolah mengatakan sebaliknya. Malam semakin larut dan dingin mulai menusuk. Nabila berbaring di tikar tipis di lantai kayu gubuk itu, mencoba memejamkan mata,
tetapi pikirannya terus dihantui ketakutan. Bagaimana dengan teman-temannya? Apakah mereka berhasil turun? Apakah ada yang mencarinya? Angin malam berhembus pelan, mengayunkan dedaunan di luar. Dalam keheningan itu, Nabila mendengar suara samar dari kejauhan. Suara seseorang memanggil namanya. Nabila. Ia langsung bangun dan menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tetapi anehnya, suaranya seperti bukan milik teman-temannya. Dengan jantung berdegup kencang, ia menoleh ke kakek itu, tetapi lelaki tua itu hanya menatapnya dengan ekspresi tenang. "Jangan keluar," kata kakek itu pelan. "Tapi, itu suara seseorang memanggil saya," bisik Nabila. Kakek itu menggeleng. "Tidak, Nak, itu bukan manusia." Nabila merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya. Suara itu kini semakin mendekat, memanggilnya dengan lembut seolah ingin menariknya keluar dari gubuk. "Nabila, ayo pulang." Nabila menelan ludah, mencoba melawan ketakutan yang semakin mencengkeramnya. Apakah ini hanya permainan pikirannya, atau memang ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang menunggunya keluar? Dan saat itu juga pintu gubuk berderit perlahan, seolah ada yang mendorongnya dari luar.
Nabila, tolong aku. Suara itu kini lebih lirih, penuh kesedihan. Langkah Nabila melambat. Jangan dengarkan, bisik kakek itu. Dengan sekuat tenaga, ia melanjutkan langkahnya. Setiap suara yang memanggilnya, setiap bisikan, setiap bayangan yang bergerak di sudut matanya, ia abaikan semuanya. Setelah entah berapa lama berjalan, mereka akhirnya tiba di tepi hutan. Nabila bisa melihat jalan setapak yang familiar. Cahaya matahari terasa lebih hangat di sini. Ia hampir menangis lega. "Kek, aku benar-benar bisa pulang?" tanyanya sambil menoleh ke kakek itu. Tapi alangkah terkejutnya ia saat melihat bahwa kakek Suganda, lelaki yang menolongnya, perlahan memudar. "Kau sudah menemukan jalanmu, Nak," katanya dengan senyum lembut sebelum menghilang sepenuhnya. Nabila berdiri terpaku, masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun, ia tahu satu hal, ia telah kembali. Tapi pertanyaannya, apakah ia benar-benar satu-satunya yang kembali? Nabila berdiri terpaku di tepi hutan, jantungnya masih berdegup kencang. Matahari kini telah naik lebih tinggi, menyinari jalan setapak yang membawa harapan baru. Setelah sekian lama terjebak dalam hutan yang penuh misteri, akhirnya ia bisa kembali. Namun, pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian-kejadian aneh yang ia alami semalam. Sosok-sosok yang memanggilnya, suara-suara yang mengganggunya, dan yang paling membuatnya bingung, kakek Suganda yang menolongnya, tetapi kemudian menghilang begitu saja. Siapa sebenarnya lelaki tua itu? Apakah ia nyata atau hanya bagian dari keanehan hutan itu? Nabila menoleh ke belakang, ke arah hutan yang masih diselimuti kabut tipis. Ada perasaan ganjil di hatinya. Seolah-olah hutan itu sedang mengawasinya, memastikan bahwa ia benar-benar pergi. Tapi ia tidak boleh berdiam diri lebih lama. Ia harus mencari pertolongan. Dengan langkah yang masih gemetar, Nabila menyusuri jalan setapak hingga akhirnya ia tiba di area perkemahan. Tempat itu kini sepi, tidak ada siapapun di sana. Tenda-tenda yang sebelumnya berdiri rapi kini berantakan, beberapa sudah roboh, seakan ditinggalkan terburu-buru, hatinya semakin gelisah. Di mana teman-temannya? "Nabila!" Suara itu membuatnya terlonjak. Ia menoleh dan melihat beberapa orang berlari ke arahnya. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kelegaan. Seorang wanita yang tampak kelelahan dan cemas langsung memeluknya erat. Itu ibunya. "Ya Tuhan, Nak, kamu selamat." Suara ibunya bergetar penuh emosi. Nabila membalas pelukan itu dengan mata berkaca-kaca. "Bu, aku tersesat." Beberapa orang lainnya juga datang menghampiri, termasuk beberapa anggota tim penyelamat yang sepertinya masih berada di lokasi pencarian. "Kami sudah mencari kemana-mana. Kamu menghilang selama 3 hari, Nabila." Seru salah satu anggota tim penyelamat. Nabila tersentak. 3 hari? Ia yakin bahwa ia hanya menghabiskan 1 malam di gubuk kakek Suganda. Tetapi jika tim penyelamat mengatakan bahwa ia menghilang selama 3 hari, maka ada sesuatu yang jauh lebih ganjil dari yang ia kira. 3 hari yang lalu, teman-temanmu turun dari gunung dalam keadaan panik. Mereka bilang kamu menghilang dalam kabut dan mereka tidak bisa menemukanmu sama sekali. Kami sudah menyisir hutan ini berkali-kali, tapi tidak ada jejakmu sama sekali, kata salah satu penyelamat. Nabila memucat. Jika mereka tidak menemukan jejaknya, maka bagaimana ia bisa berada di hutan selama ini? Ibunya mengelus wajahnya dengan penuh kasih. Yang penting kamu sudah kembali, Nak. Namun, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatinya. Bu, teman-temanku, bagaimana dengan mereka? Ibunya menatapnya ragu, lalu menoleh ke arah seorang petugas. Pria itu tampak bimbang sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. Mereka semua selamat, kecuali 1 orang.
Nabila menahan napas. Rizky, jantungnya seakan berhenti berdetak. Apa yang terjadi pada Rizky? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Tim penyelamat saling berpandangan sebelum salah satu dari mereka menjawab. Saat kami menemukannya, ia berada di dekat sebuah jurang, sudah tak bernyawa. Dunia seakan berhenti berputar, kembali ke rumah tidak membuat hati Nabila tenang. Kematian Rizky menjadi bayang-bayang di pikirannya. Ia terus mengingat suara-suara yang memanggilnya di malam itu, suara Rizky yang terdengar begitu nyata. Apakah mungkin itu benar-benar dirinya, atau hanya sesuatu dari hutan yang menyerupainya? Ia tidak tahu. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan. 2 hari setelah kepulangannya, Nabila memutuskan untuk mencari informasi tentang kakek Suganda. Ia merasa bahwa lelaki tua itu bukanlah sosok biasa. Dengan bantuan ayahnya, ia bertanya kepada beberapa warga yang tinggal di sekitar kaki gunung. Salah satu dari mereka, seorang pria berusia sekitar 50-an tahun, tampak terkejut ketika mendengar nama itu. Kakek Suganda, ulang pria itu dengan dahi berkerut. Dulu ada seorang lelaki bernama Suganda yang tinggal di sekitar hutan itu, tapi dia sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Nabila merasakan bulu kuduknya meremang. Bagaimana dia meninggal? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu menghela napas. Menurut cerita orang-orang, dulu dia tersesat di dalam hutan yang sama denganmu. Tidak ada yang pernah menemukannya. Mereka bilang dia menjadi bagian dari hutan itu, dan beberapa pendaki yang tersesat mengaku pernah bertemu dengannya. Darah Nabila terasa membeku. Jadi, kakek Suganda yang menolongnya bukan manusia? Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Siapakah kakek Suganda sebenarnya? Mengapa ia bisa bertemu dengannya? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya terjadi pada Rizky? Meski ia kini telah kembali ke dunia nyata, Nabila tahu bahwa bagian dari dirinya akan selalu terhubung dengan hutan itu. Dan setiap kali ia mengingat malam ketika ia mendengar suara Rizky yang memanggilnya dari balik kabut, ia bertanya-tanya, apakah temannya benar-benar telah pergi, ataukah ia masih terjebak di dalam hutan itu menunggunya kembali? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like. Kalau kamu suka share ke teman-teman kamu dan tentunya subscribe supaya enggak ketinggalan konten terbaru dari kami.